Muhammad Arwani Amin Said. Kiai Muhammad Arwani Amin Said dilahirkan pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang tanggal 15 Rajab tahun 1323 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 1905 Masehi di Kampung Kerjasan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Ayah beliau bernama Haji Amin Said dan ibunya bernama Hajah Wanifah. Sebenarnya nama asli beliau adalah Arwan, akan tetapi setelah beliau menunaikan ibadah haji yang pertama, namanya diganti menjadi Arwani. Dan hingga wafat beliau dikenal memiliki nama lengkap sebagai Kiai Muhammad Arwani Amin Said, dan panggilan akrabnya adalah Mbah Arwani Kudus. Arwan adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Kakaknya yang pertama seorang perempuan bernama Muzainah, sementara adik-adiknya secara berurutan adalah Farhan, Solikah, Haji Abdul Muqsid, Hafid, Ahmad Da'in, Ahmad Malik, I'anah, Ni'mah, Muflihah, dan Ulia. Dari ke-12 ini ada 3 yang paling menonjol, yaitu Arwan, Farhan, dan Ahmad Da'in. Ketiga-tiganya hafal Al-Quran. Dari sekian saudara, Kiai Muhammad Arwani Amin yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Da'in. Ahmad Da'in, adiknya Mbah Arwani ini bahkan terkenal jenius karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Mbah Arwani, yakni pada umur 9 tahun. Ia bahkan hafal hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kecerdasan dan kejeniusan Da'in inilah yang menggugah Mbah Arwani dan adiknya Farhan terpacu lebih tekun belajar. Muhammad Arwani kecil hidup di lingkungan yang sangat taat beragama. Kakek dari ayahnya adalah salah satu ulama besar di Kudus, yaitu Kiai Imam Haramain. Sementara garis nasabnya dari ibu sampai pada pahlawan nasional yang juga ulama besar Pangeran Diponegoro yang bernama kecil Raden Mas Ontowiryo. Kehidupan keluarga Kiai Muhammad Arwani Amin. Ayahanda Mbah Arwani, yaitu Haji Amin Said, adalah seorang kiai yang cukup disegani dan dihormati oleh masyarakat di sekitar beliau tinggal. Meskipun ayah dan bunda beliau tidak hafal Al-Quran, namun tetap tinggal beliau dikenal sebagai rumah Al-Quran karena setiap pekan mereka selalu menghatamkan Al-Quran. Istri beliau bernama Ibu Nyai Hajah Naqiyul Hud. Beliau menikah pada tahun 1935 Masehi, di mana pada saat itu status beliau adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Ibu Naqi adalah putri dari Haji Abdul Hamid, seorang pedagang kitab. Tokonya sekarang masih ada, bahkan semakin berkembang. Beliau memiliki 4 orang anak, yaitu Ummi dan Zuhali Ulia, meninggal saat masih kecil, serta Kiai Muhammad Ahmad Ulil Nuha Arwani dan Kiai Muhammad Ulil Albab Arwani. Kiai Muhammad Arwani Amin dan adik-adiknya sejak kecil hanya mengenyam pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah Muawwanatul Muslimin Penepan sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah ini merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus yang didirikan oleh Syarikat Islam pada tahun 1912. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Haji Abdullah Sajjad. Setelah sudah semakin beranjak dewasa, akhirnya memutuskan untuk meneruskan ilmu agama Islam ke berbagai pesantren di tanah Jawa seperti Solo, Jombang, Yogyakarta, dan sebagainya. Dari perjalanannya berkelana dari satu pesantren ke pesantren itu, telah mempertemukannya dengan banyak kiai yang akhirnya menjadi gurunya. Adapun sebagian guru yang mendidik Kiai Arwani, di antaranya adalah Kiai Abdullah Sajjad Kudus, Kiai Imam Haramain Kudus, Kiai Ridwan Asnawi Kudus, Kiai Hasim Asy'ari Jombang,
Kiai Muhammad Mansur Solo, Kiai Munawir Yogyakarta, dan lain-lain. Kepribadian Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Sa'in. Selama berkelana mencari ilmu baik di Kudus maupun di berbagai pondok pesantren yang disinggahinya, Kiai Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai pribadi yang santun dan cerdas. Karena kecerdasannya dan sopan santunnya yang halus itulah, maka banyak kiai yang terpikat. Karena itulah pada saat mondok, Kiai Muhammad Arwani Amin sering dimintai oleh kiainya membantu mengajar santri-santri lain, lalu memunculkan rasa sayang di hati para kiainya. Beliau hidup di lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan agama. Oleh karena itu, wajar saja jika beliau tumbuh menjadi seorang yang memiliki peran halus, sangat berbakti kepada kedua orang tua, mempunyai